Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima perkuliahan biologi dasar kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, kalian tahu sendiri kenapa tumbuhan melakukan fotosintesis, yaitu untuk menghasilkan zat hara yang diperlukan untuk tumbuhan itu melalui organ daun. Nah, ini proses dari fotosintesis melalui daun. Dari cahaya matahari dipanen, kemudian diubah menjadi energi kimia. Energi kimia itu digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan bahan organik berupa makanan. Kemudian untuk kegunaannya juga untuk kosmetik, pakaian, bahan bakar, perumahan, obat, dan lain-lain. Ini maksudnya dari hasil fotosintesis itu, dari organ tanaman bisa menjadi buah, kemudian bisa menjadi bahan-bahan kosmetik, kemudian bisa menjadi pakaian, bahan bakar dari kayu. Ini keduanya juga menjadi obat dan lain-lain. Dan proses fotosintesis juga membutuhkan oksigen sebagai bahan baku. Nah, ini percobaan awal fotosintesis Presley pada tahun 1790 dan Ingelhouse melakukan percobaan, yaitu batang dan daun mint dapat membersihkan udara yang telah dikotori oleh nyala lilin. Kemudian pada percobaan Ingelhouse, fotosintesis memerlukan cahaya. Fotosintesis adalah proses oksidasi reduksi. Nah, ini prosesnya dari jalur fotosintesis. Jalur kimianya seperti ini. Bahan bakunya karbon dioksida dan air. Kemudian diubah menjadi glukosa C6H12O6 menjadi oksigen. Tumbuhan C3, C4, dan Kam. Berdasarkan metabolisme fotosintesis dan anatomi daunnya, tumbuhan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu tumbuhan C3, C4, dan Kam. Ini tumbuhan C3, oleh siklus Calvin, CO2 diubah menjadi gula. Reduksi karbon terjadi melalui siklus Calvin, siklus C3. Disebut tumbuhan C3 karena senyawa awal yang terbentuk berkarbon 3, fosfodigliserat. Sebagian besar tumbuhan tinggi masuk ke dalam kelompok tumbuhan C3. Apabila stomata menutup akibat stres, terjadi peningkatan fotorespirasi, yaitu penyerapan O2 oleh enzim Rubisco. Kemudian tumbuhan C4, ini jalurnya dari CO2 menjadi gula, dari di sel mesofil CO2 melalui lintasan C4, kemudian diubah menjadi malat kemudian menjadi CO2, atau ini malat diubah menjadi piruvat diubah lagi menjadi C4 melalui malat, dan CO2 melalui siklus Calvin diubah menjadi gula di sel udang pembuluh. Pengangkatan CO2 di udara terjadi di dalam sel mesofil melalui lintasan C4, dan reduksi karbon terjadi di dalam sel udang pembuluh melalui siklus Calvin. Beberapa tumbuhan tropis termasuk dalam C4 seperti jagung, tebu, dan bayam. Tumbuhan Kam umumnya tumbuhan yang beradaptasi pada keadaan kering seperti kaktus, anggrek, dan nanas. Reduksi karbon melalui lintasan C4 dan C3 dalam sel mesofil, tetapi waktunya berbeda. Pada malam hari terjadi lintasan C4 pada siang hari. Pada malam hari terjadi lintasan C4, sedangkan pada siang hari terjadi siklus C3. Pada malam hari asam malat tinggi, dan pada siang hari asam malatnya rendah. Fotosintesis menghasilkan oksigen dari pemecahan air. Di prosesnya 6CO2 tambahkan 12H2O jadi C6H12O6 plus 6H2O. Kemudian 6CO2 ditambah 12H2O menjadi C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Dan penggunaan oksigennya O2 berasal dari H2O.
Nah, tumbuhan itu bersifat autotrof, artinya tumbuhan bisa menghasilkan sendiri makanannya dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Nah, ini bisa diperhatikan bersama reaksi yang menghasilkan glukosa. Dari air H2O dan CO2, kemudian ada cahaya, diubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, kemudian menjadi ini C6H12O6 glukosa, kemudian menjadi oksigen dan air. Glukosa dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. Secara umum, reaksi yang terjadi pada respirasi seluler berkebalikan dengan persamaan di atas. Kenapa respirasi berkebalikan? Karena respirasi itu untuk itu. Kalau di sini prosesnya ini dari sederhana menjadi kompleks, sedangkan respirasi dari kompleks menjadi sederhana. Jadi respirasi itu mengeluarkan energi, sedangkan ini mengumpulkan energi. Pada respirasi, glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan tinggi, fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Ini dari potongan belintang daun jagung, ada bagian-bagiannya, ada stroma, tilakoid, granum, ruang atau membran dalam, dan membran luar. Bagian besar energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung 0,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Ini tumbuhan C4, sel udang pembuluh berkembang dengan baik dan banyak mengandung kloroplas. Fotosintesis terjadi di dalam sel mesofil dan sel udang pembuluh. Mengeluarkan CO2 di udara melalui lintasan C4 di sel mesofil dan reduksi karbon melalui siklus Calvin, siklus C3 di dalam sel udang pembuluh. Fotorespirasi tidak terjadi atau rendah sekali. Nah, sel fotosintesis sendiri disebut fotosintat. Pada sel-selnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang karena memerlukan cahaya dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya, tapi tetap memerlukan karbon dioksida. Ini translokasi atau penyebaran hasil fotosintesis dari akar ke bagian-bagian lainnya. Penyaluran fotosintesis atau gula terjadi dari sumber gula sel penghasil ke sugar sink atau sel gudang. Nah, teorinya aliran tekanan atau massa gula dialirkan dari lokasi dengan konsentrasi gula tinggi ke yang rendah. Nah, jadi ini di sini ada dua jaringan, yaitu xilem dan floem. Xilem dari akar itu mengangkut air, kemudian dialirkan ke penghasil, kemudian ini ada floem untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Mekanismenya ini gula dimuat ke dalam floem secara campur aktif. Air masuk ke dalam floem secara osmosis. Gula dialirkan dari sumber gula ke gudang. Air melalui proses osmosis kembali ke xilem. Fotosintesis ada dua reaksi, yaitu reaksi gelap dan terang. Nah, kalau ada cahaya ini, maka terjadi reaksi terang terjadinya di dalam gerhana. H2O diubah menjadi O2. Kemudian ini dari reaksi terang dihasilkan ATP, NADP,
ADP plus PI dan ADP plus. Kemudian ada CO2. Nah, terus selanjutnya masuk ke malam hari, terjadi reaksi gelap dalam stroma. Tetap memerlukan CO2 dan menghasilkan gula. Reaksi terang prosesnya digerakkan oleh cahaya. Cahaya matahari ditangkap klorofil, kemudian klorofil menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ini reaksi terang terjadi dalam keadaan khususnya pada membran tilakoid kloroplas. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air. Pemecahan air dengan energi cahaya yang diserap oleh sel-sel daun yang berfungsi ini disebut fotolisis. Berikut persamaannya. H2O dipecah menjadi H+, terus setengah O2. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Nah, ini konsep dasar reaksi terang ini. Ini tahapan reaksi terang berdasarkan teori chemiosmosis. Air dipecah menjadi sumber elektron di cahaya 2 dari gambar ini. Kemudian elektron yang terexcitasi mentransfer energinya ke rangkaian membawa elektron dengan tingkat energi yang lebih rendah. Bisa dibaca sendiri di sini. Kemudian pigmen klorofil menyerap lebih banyak cahaya terlihat pada warna biru dan merah dibandingkan hijau. Nah, cahaya hijau ini akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata kita sehingga menimbulkan sensasi bahwa daun berwarna hijau. Dan cahaya merah dan biru adalah yang efektif diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Sedangkan cahaya hijau bagian besar dipantulkan. Berarti daun itu lebih memerlukan spektrum cahaya merah dan biru untuk penyerapan fotosintesis yang lebih bagus. Fotosintesis akan menghasilkan lebih banyak energi pada gelombang cahaya dengan panjang tertentu. Hal ini karena panjang gelombang yang pendek menyimpan lebih banyak energi. Tumbuhan memiliki dua jenis pigmen yang berfungsi aktif sebagai pusat reaksi atau fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 2 terdiri dari molekul klorofil yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, sedangkan fotosistem 1 700 nanometer. Kedua fotosistem ini akan bekerja secara simultan dalam fotosintesis, seperti dua baterai dalam senter yang bekerja saling memperkuat. Ini fotosintesis dimulai ketika cahaya mengionisasi molekul klorofil pada fotosistem 2, membuatnya melepaskan elektron yang akan ditransfer sepanjang rantai transfer elektron. Energi dari elektron ini digunakan untuk fotofosforilasi yang menghasilkan ATP, satuan pertukaran energi dalam sel. Reaksi ini menyebabkan fotosistem 2 mengalami defisit atau kekurangan elektron yang harus segera diganti. Pada tumbuhan dan alga, kekurangan elektron ini dipenuhi oleh elektron dari hasil ionisasi air yang terjadi bersamaan dengan ionisasi klorofil. Kemudian ke reaksi gelap, tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida CO2. Reaksi gelap tidak berhubungan langsung dengan cahaya, memanfaatkan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mereduksi CO2 menjadi gula. Nah, ini satu gula sendiri tetap terjadi pada saat ada cahaya atau siang hari. Jadi pemasukan reaksi gelap itu ada ATP, NADPH, dan CO2. Pada tumbuhan proses biokimia yang terpicu adalah siklus alpin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada tidaknya cahaya, sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap. Nah, ini prosesnya. Faktor penentu laju atau percepatan fotosintesis adanya intensitas cahaya, laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya, kemudian konsentrasi
karbon dioksida semakin banyak karbon dioksida udara, makin banyak jumlah bahan yang digunakan untuk tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Jadi jika terjadi polusi udara yang disebabkan oleh karbon dioksida, maka itu anjuran dari dulu itu perbanyaklah menanam pohon untuk menyerap karbon dioksida, dan hasilnya kita tentu mendapatkan manfaat yaitu oksigen. Kemudian ini adalah suhu. Enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Jadi jika suhunya terlalu panas, juga fotosintesis tidak akan terjadi. Kemudian kadar air, kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, sehingga terjadi penghambatan penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang kelima, kadar fotosintat hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintas seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat atau hasil fotosintesnya bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Kemudian tahap pertumbuhan. Nah, Penton menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkembang ketika tumbuhan dewasa, karena pada tumbuhan yang masih berkembang itu membutuhkan pertumbuhan dan proses pertumbuhan organ-organnya, sehingga laju fotosintesnya tinggi. Fotosintesis dan pemanasan global. Nah, pemanasan global akibat efek rumah kaca dari CO2 di atmosfer. Nah, ini radiasi cahaya yang terangkap oleh CO2 tertahan di atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global, sehingga udara menjadi lebih panas. Nah, ini gambar dari efek rumah kaca yang disebabkan oleh polusi CO2, dan tumbuhan berperan dalam menyerap CO2. Nah, ini fotosintesis merupakan penampungan gudang bagi CO2 global. Nah, dari banyaknya tanaman ini fungsinya itu untuk menyerap polusi. Nah, ini keterangan gambar dari tanaman ini. Jadi kesimpulannya, jika kita menanam pohon, otomatis kita membantu dunia untuk mengurangi karbon dioksida dan menyediakan suplai oksigen bagi kelangsungan makhluk hidup. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan, saya akhiri, dan kita bertemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.